Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah amma ba'dah. Qabaltuka bimasin qabul wa khatamtu ala fakhbika bifakhli rasul wa tutawi'uni bi awsin ma'akul Allahu akbar wa bisanadil mutasil ila Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghuzi min kitabih Fathil Qaribil Mujib fi syarhi al-Fathit Taqrib ila anqal faslun fi syuruti wujubiha ay wujubis salati. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin fi dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti wujubiha. Wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a ahaduhal islamu fala tajibu sholatu 'alal kafiril asli wa la yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama wa amal murtadu fatajibu 'alaihi sholatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Wa tsani al-bulughu fala tajibu 'ala sabiyyi wa sabiyyatin walakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina in hasala tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyizi wa yudrabani 'ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina. Wa tsalitsu al-aqlu fala tajibu 'ala majnuni wa qawluhu wa huwa hadd taklifi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan 3 syarat wajib sholat. Yang pertama ialah Islam. Maka tidak diwajibkan atas orang kafir asli, orang yang terlahir kafir sejak dini, sejak kecil, tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Begitupun ketika ia mu'alaf, maka tidak diwajibkan mengqadha seluruh sholatnya yang tidak ia laksanakan. Berbeda dengan orang yang murtad. Ketika orang murtad kok kembali ke Islam, maka ia ada kewajiban untuk mengqadha seluruh sholat yang ia tinggalkan ketika ia dalam keadaan murtad. Yang kedua adalah balik. Syarat wajib kedua yaitu balik. Maka tidak ada kewajiban sholat untuk anak kecil laki-laki maupun perempuan. Tapi wajib untuk orang tua ataupun wali ataupun guru, ustadz pembimbingnya untuk memerintah kepadanya untuk melaksanakan sholat. Harus. Tapi dalam waktu ketika anak ini menginjak usia 7 tahun dan sudah memasuki masa tamyiz. Kalau sudah 7 tahun tapi belum menginjak masa tamyiz, maka harus menunggu masa tamyiz dulu. Tamyiz itu mana? Kalau si anak ini sudah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang kiranya ini membahayakan baginya, mana kiranya yang menguntungkan baginya. Itu namanya tamyiz. Nah, kalau sudah 10 tahun kok anak ini nggak mau melaksanakan sholat, maka harus memukul anak tersebut. Orang tua harus memukul kepada anak tersebut. Nah, dengan catatan memukulnya ini tidak melebihi 3 kali pukulan. Dan pukulannya ini li ta'dib, untuk pengajaran, bukan lil uqubah, bukan untuk penyiksaan. Jadi supaya si anak ini mau melaksanakan sholat selanjutnya bisa sebagai pengajaran, gitu, li ta'dib. Yang terakhir adalah al-naqlu, berakal. Orang yang tidak berakal maka tidak diwajibkan sholat baginya. Contoh ODGJ, orang gila, majnun, itu tidak diwajibkan sholat baginya, bahkan tidak wajib qadha baginya. Tapi kalau muktamad mengatakan sunnah, sebagaimana yang disampaikan Syekh Ibrahim Bejuri di dalam hasyiahnya terhadap syarah ini. Nah, perkataan musonif bahwa hadut taklif ya, menjelaskan yang namanya balik dan berakal itu adalah hadut taklif. Hadut taklif adalah suatu kriteria yang mana membuat hamba ini ada tanggungan syariat, taklif, tanggungan syariat. Sudah balik dan berakal maka ia akan mendapat pertanggungjawaban syariat atau hadut taklif. Tetapi perkataan bahwa hadut taklif ini di sebagian redaksi kitab, manuskrip, matan, salinan matan itu gugur alias tidak ada, tidak dituliskan tulisan ini, kata ini bahwa hadut taklif. Oke, itu 3 syarat wajib tadi. Adapun Imam Bejuri menambahkan di hasyiahnya 3 syarat wajib yang lain, yaitu apa? Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Sedangkan yang kedua, panca inderanya ini sehat, tidak cacat. Jadi tidak tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Mohon maaf, sebelumnya mohon maaf. Nah, tapi kok ketika orang ini cacat setelah tamyiz, dia mantap dikenai kewajiban sholat. Karena apa? Karena sebelumnya ia sudah mengetahui kewajiban sholat. Kan
cacatnya kan setelah tamyiz, sedangkan dia mengalami masa tamyiz, yang mana tamyiz ini merupakan salah satu syarat wajib sholat. Dia dikenai kewajiban sholat. Dan yang terakhir adalah sampainya dakwah Islam kepada mereka, kepada suatu kaum. Kalau suatu kaum kok belum mendapatkan dakwah Islam, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Ya, walaupun lepas dari hal itu terdapat kewajiban untuk menuntut ilmu ya. Karena malam yakun ya'lamu dza falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Orang yang tidak mengetahui tentang ilmu, ia harus menuntut ilmu. Orang yang tidak menemukan seorang guru, maka ia harus mengembara dan mencari di mana guru itu ada. Itu kewajiban kita sebagai para pelajar dan para santri. Harus mencari ilmu tiada jemu. Ilmu ini banyak. Langit itu bertingkat-tingkat. Di atas langit masih ada langit. Maka janganlah putus asa. Kita harus effort bagaimana caranya ini menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus soleh, ya, mengikuti para salafus soleh, para ulama-ulama melalui kitab-kitab turath seperti halnya kitab Fathul Qaribul Mujib ini, karya dari Syekh Muhammad bin Qasim Al-Huzi. Sekian pembacaan kitab yang ringkas dari saya ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.